jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap langkah kami. Kami mau bersyukur sebab selalu Engkau beri kami waktu, kesempatan untuk tertanam dalam firman-Mu, untuk menikmati roti hidup itu, sehingga kami terus bertumbuh, dikuatkan, dan dapat menjalani hidup ini, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Bapa, ketika kami mendengar firman ini, kami diberi hikmat untuk dapat mengerti apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi kami. Dan tolong juga hamba-Mu ini untuk dapat berkata-kata seturut kehendak Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan ingin sampaikan, itulah yang hamba-Mu perkatakan. Rendahkanlah hamba-Mu ini, agar hamba-Mu dapat meninggikan Engkau setinggi-tingginya melalui firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita kembali boleh ada bersama-sama dan menikmati setiap berkat Tuhan melalui setiap pujian, penyembahan kita. Tema renungan firman Tuhan yang diberikan kepada saya dan akan kita nikmati bersama-sama pada pagi hari ini, Yesus selalu di hidupmu. Satu tema yang sangat romantik, menceritakan tentang sebuah hubungan yang begitu indah, seperti pasangan suami istri yang menjalin hubungan penuh dengan cinta kasih. Tapi bagian ini tentu akan berbicara tentang hubungan yang indah, hubungan romantisme antara saya dan saudara dengan Allah Tuhan pencipta kita. Baik, mari kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian menyimak bagian firman Allah ini. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu yang membuat kita kuat dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita adalah itu sangat juga tergantung dari ide atau gagasan apa tentang Allah yang kita yakini. Atau dengan kata lain bahwa yang membuat kita dapat bertahan dalam setiap keadaan adalah pemahaman iman tentang seperti apa Allah itu bagi kita. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini itu menceritakan bagaimana situasi yang dialami oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya. Firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa para murid Yesus mereka dalam keadaan yang panik, ketakutan, diombang-ambingkan karena topan yang dahsyat yang ketika itu mereka ada di tengah danau. Dan mereka mulai kehilangan harapan dan tidak tahu harus apa yang dilakukan, saudaraku. Perahu mulai penuh dengan air. Kemudian kita melihat pembacaan selanjutnya secara dramatis. Yesus bangun dari tidurnya, kemudian menghardik danau itu sehingga keadaan kembali pulih dan tenang. Namun sesungguhnya saudaraku, kalau kita memperhatikan bagian ini, bagian-bagian firman Tuhan dalam Injil Markus ini, maka ada dua peristiwa penting sebelumnya yang melibatkan Yesus bersama murid-muridnya dalam pelayanan mereka. Sebelum mereka ada di danau itu, sebelum mereka diombang-ambingkan di danau itu, ada dua peristiwa penting kira-kira yang melibatkan Yesus bersama murid-muridnya yang sesungguhnya mengajar muridnya dan mengajar kita yang membaca Injil Markus ini untuk melihat seperti apa Yesus itu di dalam hidup kita. Yang pertama adalah peristiwa di mana Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Setelah Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, dikatakan bahwa Yesus masuk ke dalam bait Allah mulai dari pasal 1. Yesus masuk ke dalam bait Allah, kemudian ia mengajar dengan penuh kuasa. Bangsa Israel atau orang-orang Yahudi pada waktu itu yang mereka begitu rapuh karena mereka sedang ada dalam penjajahan Romawi. Belum lagi ada begitu banyak persoalan-persoalan yang harus mereka lalui dalam kehidupan mereka. Dan mereka begitu takjub, mereka begitu terkagum-kagum. Dan mereka berkata satu dengan yang lain, orang ini mengajar dengan penuh kuasa. Mereka begitu dikuatkan, mereka begitu dihiburkan oleh pengajaran yang Yesus sampaikan. Saudaraku, saat lemah, saat rapuh hidup kita, ada saat di mana kita mendengarkan firman yang disampaikan. Itu menyegarkan, menguatkan. Betapa indahnya momen-momen seperti itu. Kemudian peristiwa penting yang kedua adalah Yesus hadir sebagai Tuhan yang penuh kuasa. Mulai dari pasal 1 sampai pasal 3, sebelum pasal 4 peristiwa Yesus bersama muridnya ada di danau ini. Paling kurang ada 7 kali firman Tuhan menceritakan Yesus hadir sebagai Tuhan yang berkuasa, yang melakukan mujizat. Markus 1 ayat 23 sampai 27 misalnya. Ada orang yang kerasukan itu dibebaskan ketika berjumpa dengan Yesus. Kemudian masih dalam pasal 1 ayat 29 sampai 34. Ibu mertua Simon yang demam. Yesus hadir dalam rumah itu. Kemudian dipulihkan, disembuhkan oleh Yesus. Masih dalam pasal 1 ayat 39. Ia mengajar dalam rumah ibadat. Kemudian firman Tuhan mengatakan ia mengusir setan-setan. Pasal 1 ayat 40 sampai 45. Yesus menyembuhkan ada seorang yang sakit kusta. Masuk ke pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ada orang-orang yang datang menggotong, ada seorang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan. Mereka ingin masuk dalam bait Allah tempat di mana Yesus mengajar itu, mereka tidak masuk, tidak bisa masuk karena begitu banyak orang.
Mereka naik ke atas atap, membuka atap itu, kemudian menurunkan orang yang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Dan firman Tuhan juga mengatakan Yesus menyembuhkan dia. Kemudian masuk dalam pasal 3 ayat 1 sampai 5, ada orang yang mati sebelah tangannya. Dia berjumpa Yesus, disembuhkan. Pasal 3 ayat 7 sampai 12, orang menderita sakit disembuhkan, bahkan Yesus mengusir roh-roh jahat. Kita melihat mulai dari pasal 1 sampai pasal 3, sebelum peristiwa Yesus bersama murid-muridnya di danau itu, Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus hadir sebagai Allah yang berkuasa, sehingga setiap penderitaan, kelemahan itu sanggup dipulihkannya. Saudaraku, melihat setiap peristiwa-peristiwa yang menakjubkan ini, maka tentu kita terkagum-kagum, dan mungkin ada di antara kita yang membaca, memperhatikan bagian ini akan berkata, seandainya saja Yesus hadir, atau Tuhan itu selalu hadir seperti itu dalam hidup saya. Seandainya saja doa saya langsung dijawab oleh Tuhan. Seandainya saja Allah yang Maha Kuasa itu segera memulihkan pergumulan-pergumulan saya. Seandainya saja Ia segera menyembuhkan segala sakit penyakit saya. Seandainya saja Tuhan atau Allah semacam ini yang akan hadir terus-menerus dalam hidup saya, yang penuh kuasa, penuh dengan mujizat. Seandainya saja. Seandainya saja. Namun tiba-tiba saudaraku, di pasal 4, para murid yang sebelumnya takjub, terkagum-kagum, mereka terpesona melihat Tuhan yang adalah guru mereka itu mengajar dengan penuh kuasa, memberikan kekuatan kepada banyak orang. Bahkan setiap orang yang ada dalam segala kelemahan mereka, segala sakit penyakit mereka disembuhkan dengan mujizat yang penuh luar biasa itu. Tiba-tiba saja saat mereka ada di tengah danau, saat mereka mulai mendayung perahu mereka, tiba-tiba ada badai topan mengamuk dan gelombang mulai besar datang. Dan firman Tuhan bahwa air mulai menyembur masuk ke dalam perahu. Mereka mulai panik, mereka mulai ketakutan. Mungkin juga mereka bertanya, di mana Tuhan tadi? Allah yang Maha Kuasa itu, Tuhan yang penuh kuasa melakukan mujizat itu. Saat ini kita butuh Dia, saat ini kita perlu Dia. Di mana Dia? Mereka mencari-cari dan mereka menemukan Yesus sedang tidur. Ada kekecewaan, ada keputusasaan. Itu terekspresi dalam ungkapan pernyataan yang mereka sampaikan ketika mereka membangunkan Yesus. Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dari bagian firman Tuhan ini saudaraku, menunjukkan kepada kita bahwa cara pandang kita tentang Allah, cara kita memahami, mengenal Allah itu, maka akan sangat mempengaruhi respon kita terhadap segala keadaan yang kita alami dalam hidup ini. Dan dari bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang Tuhan ingin sampaikan, yang memberkati saya dan yang ingin saya bagikan, agar kiranya itu juga memberkati saudara-saudara sekalian yang hadir pada pagi ini. Yang pertama, bahwa seringkali Yesus itu, bahwa seringkali Kristus itu, bahwa seringkali Dia adalah Allah yang diam untuk mengajar kita. Bahwa seringkali Dia menjadikan dirinya, memposisikan dirinya Allah yang diam dengan maksud untuk membentuk, untuk mengajar kita.
Kadang kita suka menginterpretasi arti diamnya Allah itu dalam hidup kita. Kita suka memberi pengertian arti sendiri ketika Allah itu diam dalam hidup kita. Paling tidak saya merenungkan ada dua hal yang seringkali kita artikan tentang diamnya Allah itu. Yang pertama, ketika Tuhan itu, Allah itu belum menjawab, seolah-olah tidak peduli dengan keadaan kita, maka itu berarti diamnya Allah itu berarti dia tidak peduli. Oleh sebab itu, pola pikir kita biasanya adalah jika Allah itu peduli dan mengasihi, maka tentu ia akan bertindak. Ia akan segera menolong. Ia akan segera menjawab setiap doa. Dan karena ia tidak lakukan itu, berarti ia tidak peduli. Ada sebuah drama Natal yang saya ikuti, yang menceritakan tentang tragisnya iman banyak orang percaya. Dikisahkan dalam drama itu, seorang saudara menyaksikan adiknya yang sedang menderita penyakit kanker, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Ada dalam penderitaan itu, dia setiap hari menyaksikan. Mereka terus berdoa tapi tidak ada jawaban. Lalu sang kakak berkata kepada adiknya, ketika menyaksikan penderitaan adiknya itu, dia berkata, aku saja sebagai manusia tidak tega melihat penderitaanmu. Bagaimana mungkin Allah membiarkanmu dalam keadaan seperti ini? Saudaraku, banyak kali kita memiliki pola pikir yang sama tentang diamnya Allah di dalam hidup kita. Maka kita mulai menginterpretasi bahwa itu berarti Allah itu tidak peduli terhadap saya. Kemudian yang kedua yang seringkali kita artikan tentang diamnya Allah adalah diam itu berarti tidak ada. Berarti tidak ada dia. Kalau kita mengetuk pintu itu tertutup, kita ketuk. Permisi, saya mau masuk. Tidak ada jawaban. Kita ulang lagi, permisi, selamat pagi misalnya. Tidak ada jawaban. Berulang-ulang kita ketuk, berulang-ulang kita panggil. Tidak ada jawaban. Maka kita pasti akan berasumsi tidak ada orang di rumah. Maka seringkali dalam segala kekecewaan, keputus harapan kita, seringkali pun kita mengasumsi hal yang sama terhadap Tuhan. Ketika keadaan di luar kendali kita mulai berpikir Allah itu tidak ada. Kalau dia ada, kenapa dia tidak tolong saya? Dan banyak orang-orang percaya lari dari imannya, bahkan tidak terluput para teolog, para hamba-hamba Tuhan dalam segala kekecewaan, dalam berbagai macam pertanyaan yang tidak terjawab, mereka lari dari iman mereka karena situasi-situasi seperti ini. Ada kisah seorang pendeta baptis bernama John Clavel. Anaknya yang bernama Laura menderita penyakit leukemia, saudaraku. Dalam kesaksiannya, pendeta John Clavel ini menceritakan bahwa dia melihat sendiri bagaimana penderitaan anaknya itu. Setiap hari anaknya itu mengerang kesakitan. Karena terlalu menderita kesakitan, anaknya itu sambil menggigit kain. Karena dia merasa begitu sakitnya akibat leukemia itu. Setiap hari ia meminta ayahnya berdoa supaya Tuhan mengambil penyakitnya itu. Lalu suatu hari Laura anaknya itu bertanya kepada ayahnya John Clavel ini, Papa, kapan leukemia ini akan pergi dari hidupku? Lalu pendeta John Clavel menjawab, Papa tidak tahu, nak. Lalu anaknya kembali bertanya, apakah Papa sudah tanya sama Tuhan? Sudah tanya sama Tuhan kapan penyakit ini akan pergi dan tidak akan menyiksaku lagi? Lalu pendeta John Clavel menjawab, sudah nak, engkau tahu Papa sangat hampir setiap waktu berdoa, bertanya kepada Tuhan.
Kapan Tuhan akan mengambil penyakit ini? Lalu anaknya kembali bertanya, lalu apa jawab Tuhan, Papa? Dalam kesaksiannya, John Claypool mengatakan betapa sakit hatinya. Sebab dia berkata kepada anaknya, Papa sudah bertanya nak, tapi Tuhan diam. Tuhan gak bilang apa-apa. Para murid pada saat itu saudara, mereka terombang-ambing, mereka panik, mereka ada dalam bahaya yang mengancam mereka. Oleh sebab itu mereka sangat membutuhkan pertolongan dan mereka tahu Tuhan, Yesus Kristus, Sang Guru mereka itu adalah Tuhan yang berkuasa. Mereka telah bersama-sama menyaksikan bagaimana Kristus itu melakukan banyak mujizat. Tidak ada hal yang terlalu besar untuk tidak bisa ia lakukan. Ia dapat melakukan apa saja. Saat itu mereka cari dia. Dan mereka menemukan ia sedang tidur. Seolah-olah dia peduli. Ia tidak lakukan apa-apa. Sebab itu mereka berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan ini, seringkali kita mendapati bahwa Allah itu adalah Allah yang diam. Dan seringkali kita mulai mengasumsikan tentang Allah yang diam itu dengan berbagai macam asumsi kita. Sehingga muncul kekecewaan, keputusasaan dalam hidup kita. Tetapi kemudian kalau kita membaca firman Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa ketika Allah itu diam, sesungguhnya itu adalah kesempatan untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak selalu Tuhan itu hadir sebagai Allah yang segera menjawab doa kita, yang segera memberikan apa yang kita mau dalam hidup kita. Ada saat Allah itu diam dan itu adalah saat kita sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita melihat Ayub. Sejak awal Tuhan tidak memberitahu apa yang menyebabkan Ayub menderita. Tuhan juga gak kasih tahu bahwa itu adalah hasil tindakan iblis yang setelah iblis meminta izin kepadanya. Ayub dibiarkan menderita sedemikian rupa. Saudaraku, diamnya Allah itu berarti kesempatan kita untuk sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Hanya mengandalkan Dia, walau Ia tidak selalu memberi jawaban kepada kita. Seperti batu yang dipahat menjadi patung yang indah. Akan dipukul, dihancurkan, dipukul berulang-ulang. Dan kalau ditanyakan kepada batu itu, kenapa kamu dipukul? Kenapa kamu dihancurkan? Maka batu itu tidak akan bisa menjawab. Sebab yang tahu itu adalah pembentuknya. Karena itu Yeremia diperintahkan Tuhan dalam pertanyaan ketidakmengertiannya. Kenapa Tuhan buat ini? Kenapa Tuhan lakukan ini kepada umat Allah? Yeremia dalam Yeremia 18 Tuhan perintahkan untuk pergi belajar ke tukang periuk. Lihat apa yang terjadi. Yeremia memperhatikan bagaimana tukang periuk itu memperlakukan tanah liat. Ketika bejana yang dibentuk itu rusak, maka sang tukang periuk itu akan mulai menghancurkannya lagi. Kemudian membersihkannya, kemudian membentuknya ulang menjadi bejana yang indah. Sang pembentuk, sang tukang periuk itu tidak memberitahu, tidak berkomunikasi kepada tanah liat yang dibentuknya itu. Tapi hasil yang dibentuk itu adalah sebuah bejana yang indah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini tidak jarang kita senang mengenal Allah itu sebagai Allah yang maha kuasa, yang menjawab segera setiap doa-doa kita, yang memberikan semua yang kita mau, yang memberkati baik pekerjaan kita, yang menolong kita dalam segala kelemahan dan sakit penyakit kita. Tapi banyak anak-anak Tuhan kecewa, putus asa, bahkan marah sama Tuhan ketika Tuhan hadir sebagai Allah yang diam dalam kehidupannya.
Sayangnya dalam hidup ini kita seringkali diajarkan bahwa iman akan membuat Allah segera bertindak, berbicara dan menjawab kita. Sehingga akibatnya iman kita terpelanting ketika tidak ada jawaban, tidak ada tindakan. Padahal saat itulah iman kita paling dinyatakan. Ada sebuah pernyataan yang saya pikir itu benar. Iman yang besar itu sanggup memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar itu tidak akan pernah berubah sekalipun gunung itu tidak pindah. Akan tetap sekalipun keadaan tidak berubah. Oleh sebab itu pada pagi ini firman Tuhan ini menyapa kita. Bersyukurlah dalam hidupmu saat engkau mendapati Tuhan hadir sebagai Tuhan yang penuh kuasa, yang menjawab doa, yang mengabulkan permohonan, memberi segala yang terbaik dalam hidupmu. Bersyukurlah untuk itu. Tapi saat dia hadir sebagai Tuhan Allah yang diam, jangan menyerah, jangan putus asa. Sebab saat itu Tuhan sedang membentuk hidupmu. Tuhan sedang memproses imanmu menjadi iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan saya selalu percaya firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu melebihi batas kekuatan kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, karena Ia tahu kita sanggup melewatinya bersama dengan Dia. Yang kedua, saudaraku, apa yang kita pelajari dari bagian firman Allah ini? Yang kedua adalah Allah ada di sana apapun yang terjadi. Allah ada di dalam setiap musim hidupmu, apapun yang sedang engkau alami. Setelah sebelumnya Yesus hadir dalam rupa Tuhan yang penuh kuasa, yang penuh mujizat. Kemudian di tengah danau itu, saat bahaya, saat taupan datang, mereka terombang-ambing, Yesus hadir sebagai Tuhan yang setia. Mereka ketakutan, mereka panik, tapi satu hal yang mereka lupa dan tidak mereka sadari adalah Yesus ada di dalam perahu yang sama, walaupun mereka sedang terombang-ambing. Air, taupan, samudra selalu memberi arti penting bagi orang-orang Israel, saudaraku. Karena hal itu tentu akan sangat mengingatkan mereka tentang Allah yang mereka yakini. Allah yang berkuasa dalam penciptaan. Allah yang memisahkan air dari air. Allah yang menjadikan cakrawala. Allah yang mengendalikan dan mengumpulkan air pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan itu dapat terlihat dalam proses penciptaan dalam firman Tuhan di Kejadian pasal 1. Dan itu memberi arti yang sangat penting bagi mereka. Karena itu ketika mereka memperhatikan Kristus yang meneduhkan badai itu, yang mengendalikan air yang mengamuk itu, mereka bertanya, siapa gerangan orang ini sehingga air dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku, dengarkan baik. Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa. Amin. Dia Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang menciptakan semesta ini dengan segala hal yang ada dalamnya. Tetapi dia juga adalah Allah yang imanen, yang hadir di sini, yang ada di tengah-tengah kita. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi dia adalah Allah yang ada di dalam hidup kita. Di dalam Kristus, Allah itu hadir dalam setiap keadaan apapun yang kita alami. Ketika Kristus bertanya kepada muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sebenarnya Yesus ingin mengingatkan mereka tentang apa yang Tuhan sudah ucapkan kepada mereka sebelumnya. Ketika mereka ingin berangkat pada waktu hari sudah petang itu, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Seberang yang dimaksudkan Yesus adalah sisi yang lain dari danau itu. Tetapi ketika mereka ada di tengah danau, ketika ada topan itu, ketika ada bahaya itu, mereka lupa apa yang Yesus sampaikan itu.
Padahal Yesus sudah jelas-jelas mengatakan Yesus tidak sedang membawa mereka hanya di tengah danau. Tetapi Yesus sedang membawa mereka untuk sampai di seberang. Saat engkau takut, saat engkau mulai bimbang dalam hidupmu, ingatlah akan setiap janji Tuhan, akan setiap firman yang Ia sampaikan. Sebab Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia adalah Allah yang setia. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini. Tetapi Tuhan Kristus yang saya yakini hadir di sini. Dia adalah Allah yang sangat paham apa yang terjadi dalam hidup saudara. Sebab itu, pada pagi ini Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa dalam hidup ini seringkali Allah itu diam. Bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk membentuk hidup kita, membentuk iman kita menjadi iman yang tangguh, iman yang kuat, agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia ada di sana dalam setiap masalahmu, dalam setiap situasi sulitmu. Dia ada di sana apapun yang sedang terjadi. Jika hari ini dalam keadaanmu engkau tidak melihat ada perubahan apapun, belum ada hal-hal yang nyata yang belum berubah, tetap setia, tetap percaya. Jangan berfokus pada apa yang dilihat oleh matamu, tetapi berfokuslah kepada Tuhan. Sebab mungkin di tempat yang tidak engkau lihat, Tuhan sedang bekerja membuat segala hal yang terbaik bagi hidupmu. Doa saya, biarlah kita sekalian tetap setia kepada Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita. Sebab Tuhan Yesus selalu di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, kita masuk dalam waktu doa. Kita nyanyikan nyanyian nomor 230 dalam buku nyanyian kita. Ku menyerah pada Yesus, ku menyembah padanya. Ku serahkan pada Yesus tubuh, hati dan jiwa. Ku mau cinta dan berbakti tiap hari baginya. Semua ku serah, semua ku serah. Saudaraku, ada banyak hal yang seringkali tidak berubah dalam hidup kita. Tapi yang saya yakini adalah kalau Tuhan tidak mengubah keadaan kita, maka mungkin Tuhan sedang pakai keadaan itu untuk mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang perlu kita lakukan adalah terus berserah, terus percaya. Sebab rancangan Tuhan itu selalu baik bagi kita. Kita nyanyikan pujian ini, ada waktu doa. Saudara ingin berdoa di tempat duduk atau saudara ingin datang ke bangku anugerah ini, datang, jumpai Tuhan kita, Yesus itu. Di dalam Dia kita mendapatkan kekuatan. Ku serahkan pada Yesus tubuh, hati dan jiwa. Ku mau cinta dan berbakti tiap hari bagi. Semua ku serah, semua ku serah, semua ku serah pada Tuhan Juru Selamat. Semua ku serah, ku menyerah pada Yesus dan menyembah padanya. Kesenangan dunia ku
Semua ku serah, semua ku serah, semua ku serah pada Tuhan Juru Selamat. Semua ku serah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal-hal yang tidak dapat kita lalui dengan kekuatan kita. Dan itu perlu kita sadari selalu setiap waktu, bahwa hanya karena anugerah Allah lah kita dapat melewati setiap perkara dalam hidup kita. Doa saya ketika saya memandang saudara sekalian, kita menjalani hidup ini bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh kekuatan Tuhan Allah yang penuh kuasa, yang penuh kasih itu dalam hidup kita. Kita nyanyikan ayat yang kelima dan kor nyanyian ini. Setelah itu kita akan berdoa. Ku menyerah pada Yesus, semangat baru ku terima, karena selamat yang sempurna ku memuji namanya. Semua ku serah, semua ku serah pada Tuhan Juru Selamat. Semua ku serah. Tanpa alunan musik, kita nyanyikan kor dari nyanyian ini, Semua Ku Serah. Setelah itu mohon kesediaan hamba Tuhan Bapak Mayor Tri Hartono akan berdoa bagi kita sekalian. Semua ku serah, semua ku serah pada Tuhan Juru
Amin. 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 Semua ku